Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matkul Biopsikologi ingin mempresentasikan tentang anatomi sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer dengan beranggotakan Syahrul Ramadan NIM 1263082132239, Zahin Aulianti NIM 1263082132248, Rizka Nur Agustina NIM 1263082132272. Materi yang pertama yakni sistem saraf pusat. Yang pertama kita menjelaskan dulu perkembangan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah suatu organ pada manusia yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi untuk menghasilkan respon pada tubuh. Lalu sistem saraf berkembang dari jaringan embrio yang disebut dengan ectoderm. Lalu tanda pertama dari terjadinya perkembangan sistem saraf adalah terbentuknya neural plate yang kemudian dapat dilihat pada usia 16 hari perkembangan. Beberapa hari selanjutnya terbentuklah parit atau cekungan pada neural plate sehingga terbentuknya neural growth pada usia 21 hari perkembangan. Lalu neural growth berkembang menjadi neural tube bagian rostal depan. Dari neural tube akan berkembang menjadi otak, sedangkan bagian belakang akan berkembang menjadi medulla spinalis. Sedangkan sel-sel neural crest akan berkembang menjadi sistem saraf tepi. Pada ujung depan neural tube akan terbentuk 3 area otak mayor, yaitu prosencephalon dalam kurung forebrain, mesencephalon dalam kurung midbrain, dan rhombencephalon dalam kurung hindbrain pada usia 7 minggu perkembangan. 3 area tersebut akan terpecah lagi. Nah, perpecahan tersebut disebut dengan proses encephalization. Selanjutnya yang kedua yakni menjelaskan tentang jaringan pelindung sistem saraf pusat. Jaringan pelindung yang terletak pada sistem saraf pusat meliputi yang pertama ada sel saraf neuron. Sel saraf neuron berperan untuk menerima, mengintegrasikan, dan menghantar pesan elektrokimiawi. Neuron juga terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada badan sel saraf, soma, tempat sintetis dan integritas impuls saraf. Kedua ada dendrit yang gunanya untuk mengumpulkan pesan yang datang dan menuju soma, input dan juga processing. Ketiga ada neurit ataupun akson menghantarkan impuls saraf ke sel saraf yang lain, out. Kedua yakni menerangkan tentang sel penyongkong atau neuroglia. Sel penyongkong neuroglia berfungsi untuk menampung struktural dan nutrisional bagi neuron. Isolasi elektrika menaikkan kondisi impuls di sepanjang akson. Di sini ada 2 jenis sel glia. Yang pertama ada sel glia pada sistem saraf pusat dan juga ada sel glia pada sistem saraf tepi. Materi yang ketiga ialah struktur utama anatomi otak. Struktur utama otak terdiri dari yang pertama adalah milencephalon, yang kedua adalah metencephalon, yang ketiga adalah mesencephalon, yang keempat diencephalon, yang kelima telencephalon, dan yang keenam adalah sistem limbik dan ganglia basal. Yang pertama, milencephalon. Milencephalon atau medulia bagian otak paling posterior sebagian besar berupa lintasan yang membawa sinyal-sinyal antara bagian otak lain dan tubuh. Salah satu bagian menarik milencephalon jika dilihat dari perspektif psikologis adalah reticular formation atau formasi retikuler, seperti tampak pada gambar yang terdapat pada PPT berikut ini. Formasi retikuler adalah sebuah jaringan rumit dari sekitar 100 nuklei mungil yang menempati inti tengah batang otak dari batas posterior milencephalon sampai ke batas anterior otak tengah. Yang kedua adalah metencephalon. Metencephalon seperti melencephalon berisi banyak traks mendaki dan menurun dan bagian formasi retikuler. Struktur ini menciptakan bulk atau tonjolan yang disebut pons di permukaan ventral batang otak. Pons adalah salah satu bagian utama metencephalon. Bagian utama lainnya adalah cerebellum. Cerebellum adalah struktur besar yang berkonvolusi atau berlekuk-lekuk di permukaan dorsal batang otak. Yang ketiga ialah mesencephalon. Mesencephalon atau otak tengah memiliki 2 bagian. Kedua bagian mesencephalon itu adalah tectum dan tegmentum.
Dapat dilihat pada gambar PPT tersebut, tektum atau atap adalah permukaan dorsal otak tengah, tegmentum adalah bagian mesencephalon yang letaknya ventral terhadap tektum. Yang keempat adalah diencephalon. Diencephalon terdiri atas dua struktur, yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus adalah struktur besar duolobus yang merupakan puncak batang otak. Talamus sendiri atas banyak pasangan nuklei yang berbeda, yang sebagian besar terproyeksi ke korteks. Sebagian adalah sensory relay nuklei atau nuklei pemancar indera. Hipotalamus berlokasi tepat di bawah talamus anterior. Hipo berarti di bawah. Ia berperan penting dalam pengaturan beberapa perilaku termotivasi. Ia memberikan efeknya antara lain dengan melepaskan hormon-hormon dari kelenjar pituitari atau kelenjar di bawah otak yang berjuntai darinya di permukaan ventral otak. Yang kelima adalah telencephalon. Telencephalon bagian terbesar otak manusia, memperantarai fungsi-fungsi paling kompleks otak. Ia menginisiasi gerakan yang disengaja, menginterpretasi input sensorik dan memperantarai berbagai proses kognitif kompleks seperti belajar, berbicara, dan mengatasi masalah. Materi yang keempat ialah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau disebut juga dengan medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang, yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang dikeliling oleh tulang, cakram tulang rawan, ligamen, dan otot untuk melindunginya dari cedera dan guncangan akibat gerakan tubuh. Tulang tersebut terdiri dari 33 ruas yang disebut dengan vertebra atau tulang belakang. Sama seperti anatomi otak, di dalam sepanjang medula spinalis juga dikelilingi oleh cairan cerebrospinal dan selaput membran atau meninges yang berfungsi untuk melindungi organ ini. Selaput meninges tersebut terdiri dari 3 lapisan yang disebut dengan durameter, arachnoid, dan piameter. Bisa dilihat pada gambar PPT di samping. Sumsum tulang belakang terdiri atas 2 area yang berbeda, yaitu gray matter atau white matter. Gray matter merupakan bagian gelap berwarna abu-abu dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang berada di dalam sumsum tulang belakang. Gray matter di dalam medula spinalis terbungkus oleh bagian berwarna putih yang disebut dengan white matter. Poin yang kedua yaitu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf pinal. Saraf kranial, 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersebut dari serabut sensorik dan motorik. Kedua belah saraf tersebut dijelaskan pada gambar berikut. Yang kedua yaitu ada saraf spinal. Ada 31 pasang saraf spinal berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui aferen. Saraf spinal pada gambar berikut diberi nama dan angka sesuai dengan regina columna vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur oleh sistem saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Fungsi dari kedua sistem saraf ini saling berbalikan. Sistem saraf tepi berdasarkan divisinya juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu divisi sensori aferen, yaitu susunan saraf tepi dimulai dari reseptor pada kulit atau otot, efektor ke dalam plexus radix dan seterusnya ke susunan saraf pusat, jadi bersifat ascendens.
Divisi motorik yang menghubungkan impuls dari sistem saraf pusat ke afektor yang bersifat descendens untuk menjawab impuls yang diterima dari reseptor di kulit dan otot dari lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.